warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak sekalian, pada kali ini kita akan membahas materi yang ketiga adalah sejarah kebudayaan Islam dengan materi hijrah ke Habasyah. Ya. Sebelum lanjut, biasa kita melaksanakan doa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, Mas. Terkenal dengan raja yang bijaksana. Kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke sana? Karena para sahabat yang masuk Islam, mereka diganggu, mereka dicaci maki, bahkan mereka akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian alasannya kedua, bagaimana Nabi Muhammad perintahkan? Ya, sehingga Nabi Muhammad menganjurkan kaum muslimin baik perempuan maupun laki-laki untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan hijrahnya itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islamiyah, ya. Karena apa tadi sudah saya katakan bahwa negeri Habasyah tidak dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakatnya, ya. Pemilihan Habasyah atau negeri Ethiopia adalah karena negeri itu juga mudah dijangkau dengan perahu, ya, sehingga para sahabat menaiki perahu bisa ke sana melalui Laut Merah, mereka hijrah ke sana. Kemudian berangkatlah pada hijrah yang tahap yang pertama, yakni yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah menantu beliau, ya, sahabat juga menantu beliau, istri daripada Ruqayyah. Berangkatlah mereka terdiri dari 10 orang. Berapa? 10 orang yang terdiri dari 5 wanita dan 5 laki-laki. Siapa saja di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah bin Suhail bin Amr dan Zubair bin Awam. Kemudian siapa lagi? Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Utsman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan, ya. Sesampainya di sana di Habasyah mereka diterima, ya. Karena apa? Kita tadi bahwa Raja Habasyah adalah raja yang adil, raja yang bijaksana, sehingga dengan mereka dihormati, dijamu, ya, oleh raja yang adil itu, yaitu Raja Negus atau Raja Najasyi, ya. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negas, yaitu terletak di sebelah utara provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum Quraisy Makkah yang selalu menyiksa mereka telah takluk kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai di kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah bohong. Jadi orang-orang kafir tidak begitu saja berhenti untuk mengganggu sahabat-sahabat yang sudah ada di negeri Ethiopia pun dibohongi bahwa mereka katanya sudah takluk. Ya, padahal mereka masih mengkhianati, mereka masih tidak mau
diajak ke jalan Allah oleh Nabi Muhammad. Mereka menyatakan dunia takluk, tapi supaya mereka yang ada di negeri Habasya itu supaya pulang, ya. Kemudian hijrah ke Habasah yang tahap yang kedua. Setelah kaum muslimin hijrah ke Habasah kembali ke Mekah, kaum kafir mulai semakin merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Rintangan Nabi Muslihat kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan berikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan. Kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Thalib. Mereka tidak segan-segan untuk menyiksa, mengganggu, bahkan mereka memboikot, ya, pemboikotan. Apa yang disebut boikot? Boikot itu berarti yang intinya Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tidak diperkenankan menikah dengan kaum kafir Quraisy, dengan kaum Quraisy lainnya. Ini pemboikotan yang terjadi, ya, tidak hanya mengganggu, menghina, bahkan mengancam membunuh. Bukan itu saja, tetapi mereka memboikot, ya, memboikot terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat yang masuk Islam. Di antara pemboikotan itu tadi yang sudah saya bacakan, yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum kafir Quraisy lainnya. Yang kedua, kaum kafir Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Yang keempat, kaum kafir Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta pengikutnya. Yang terakhir, undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Thalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy. Itulah anak-anak materi yang dapat saya sampaikan. Ya, dari kelompok 1 memberikan pertanyaan, yaitu kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berhijrah. Karena tadi kita jelas bahwa yang pertama adalah karena Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat-sahabat yang masuk Islam diganggu, dicaci maki, dianiaya, bahkan mau dibunuh, bahkan ada yang dibunuh. Hingga kaum Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berhijrah. Itu jawabannya. Sudah dari kelompok Mbak, siapa lagi? Siapakah raja di Habasyah? Karakter dan perilakunya bagaimana? Ya, siapakah raja Habasyah? Tadi Anda sudah mendengar. Siapa tadi? Siapa? Raja Habasyah namanya siapa tadi? Ayo. Negus atau Raja Najasyi, rajanya Najasyi, ya. Karakternya bagaimana? Karakternya adalah bahwa Raja Najasyi itu adalah raja yang adil, raja yang bijaksana, ya. Itulah barangkali anak sekalian untuk pertanyaan. Selanjutnya kita bentuk biasa untuk diskusi tadi materi-materi yang sudah saya berikan. Ya, silakan untuk membentuk formasi, ya. Sudah selesai semuanya? Baik, anak sekalian, untuk selanjutnya adalah
cara pemaparan dari diskusi kalian. Karena itu untuk menyampaikan ketua ketua diskusi ya, ketua kelompok untuk menyampaikan. Silakan dari kelompok 1, kelompok A, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya cintai, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. 1. Karena sebagian sahabatnya disiksa. 2. Kemudian Nabi Muhammad SAW menganjurkan hijrah ke Habasya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan oleh Pak Fatah ya. Selanjutnya dari kelompok kedua, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru yang saya hormati dan yang saya cintai, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Orang-orang berhijrah pertama ada 10 orang, 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Di antaranya Usman bin Affan, pemimpinnya Ruqayyah, Sasra bin Zubair bin Awam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya, yang menjelaskan bahwa hasil dari diskusi adalah mengidentifikasi, menelaah bahwa orang-orang yang melakukan hijrah yang pertama yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan Siti Ruqayyah putri Nabi. Kemudian ada satu tadi siapa? Suhail ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf ya. Mereka hijrah ke Habasyah untuk menghindari daripada penganiayaan oleh kafir Quraisy. Kemudian kelompok 3 mana ini? Kelompok 3. Ya sudah ya. Sudah. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya dan alhamdulillah materi dapat saya sampaikan yaitu bahwa hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah yang diperintahkan langsung oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu di mana? Ethiopia ya, yang dipimpin oleh raja yang adil, yaitu Raja Najasyi. Mereka menerima dengan baik sekali ya terhadap para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya silakan nanti rangkuman tulisan materi yang sudah Bapak berikan untuk dirangkum kembali. Kemudian juga ada tes ya, silakan dikerjakan untuk dikumpulkan di minggu yang akan datang. Sebelum pelajaran saya akhiri, kesimpulan ya, kesimpulan dapat Bapak sampaikan. Yang pertama adalah sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah karena ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya memperluas daerah penyebaran agama Islam dan di negeri Habasyah yang terkenal rajanya yang bijaksana. Yang kedua, hijrahnya para sahabat ke Habasyah tahap pertama diikuti 15 orang atas 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Yang ketiga, hijrah para sahabat ke Habasyah tahap kedua diikuti 101 orang, terdiri atas 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.
Raja Habasah adalah raja yang sangat bijaksana. Kaum muslimin yang bijak Habasah dilindungi dari ancaman kaum kafir kaum Quraisy. Yang terakhir, kesimpulannya adalah kaum Quraisy, kaum muslimin yang hijrah ke Habasah selalu sabar dan tabah menghadapi ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Demikian, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.